الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة والأخوات, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, nikmat iman dan Islam. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas keimanan tersebut. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak insyaallah, karena manusia akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintainya. Tayyib, ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab yang dikarang oleh yang dikumpulkan hadis-hadisnya oleh Imam An-Nawawi, dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-28 ya. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28 ini adalah hadis yang berkenaan dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya akan bacakan hadisnya, kemudian kita mencoba untuk mengkajinya. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب, hadis ini dari Al-Irbad Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami nasihat, sebuah nasihat yang mana nasihat tersebut menjadikan hati kami takut dan menjadikan mata kami berair ataupun menangis. Maka kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah merupakan sebuah nasihat yang terakhir, maka berikan kami wasiat." Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu bersabda, "Usikum bitaqwallah." Saya menasihati kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan mendengarkan serta taat walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, maka dia akan mendapati banyak sekali perselisihan. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah dengan gigi geraham dan hendaklah kalian berhati-hati dengan perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya perkara-perkara yang baru ini adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat.
Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, hadis ini adalah hadis yang berasal daripada seorang sahabat yang bernama Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah As-Sulami, dia dikatakan kunyanya adalah Abu Najih. Ya, Abu Najih. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, beliau ini adalah termasuk yang banyak yang tinggal di Saffah. Dia termasuk Ahlus Suffah, dan dia akhirnya meninggal di Syam, ya, di Hamas, Syam. Dia meninggal di sana. Itu adalah Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Kemudian beliau mengatakan wa'adhana. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita mau'izah. Apa yang dimaksud dengan mau'izah di sini? Mau'izah itu adalah peringatan, tetapi peringatan yang dimaksud di sini adalah peringatan yang menjadikan hati ini lembut. Ya. Menjadikan hati kita ini lembut. Itu adalah sebuah peringatan yang menjadikan hati kita lembut, dan mau'izah di sini bisa sesuatu yang menakutkan ataupun bisa sesuatu yang memberikan motivasi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memberikan mau'izah kepada para sahabat-sahabatnya, sering memberikan yang namanya peringatan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian di sini ada dikatakan wajilat minhal qulub. Ya, wajilat minhal qulub. Nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu adalah sebuah nasihat yang menjadikan hati para sahabat ini takut. Dan itulah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat lembut hatinya. Ya, banyak di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah hari kiamat ataupun kematian, maka mereka adalah orang-orang yang sangat banyak untuk menangis. Mereka adalah orang yang sering menangis, ya. Inilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian darafat minhal uyun. Menjadikan air mata ini keluar airnya, yaitu artinya dia menangis setelah mendengarkan nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya nasihat yang engkau berikan kepada kami ini adalah sebuah nasihat yang kami seolah-olah menganggapnya sebagai nasihat terakhir. Sebagai nasihat terakhir. Kenapa mereka anggap sebagai nasihat terakhir? Karena mereka merasakan nasihat yang disampaikan oleh Nabi ini betul-betul terkesan di dalam hati mereka. Ya, betul-betul terkesan di dalam hati mereka. Dan kita ketahui bahwa setiap peringatan yang akhirnya menjadikan hati kita ini lemah lembut, ya, maka itu adalah sesuatu yang menjadikan kita terkesan dengan adanya peringatan tersebut. Ya, terkadang menangis, ya, kita menangis mendengarkan sebuah nasihat, ya, dan itu semuanya ayyuhal ikhwah wal akhwat biasanya dikarenakan nasihat yang disampaikan itu sesuai dengan tempatnya, makomnya, sesuai dengan tempatnya. Dan orang yang memberikan nasihat juga adalah memberikannya dari hati, karena segala macam perkataan yang berasal dari hati insya Allah akan masuk ke dalam hati, ya. Jadi yang memberikan nasihat ini juga memang menusuk di dalam kalbunya. Maka setelah itu mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau begitu berikan kami wasiat, ya. Kalau begitu berikan kami wasiat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Kata Nabi, usikum bitaqwallah. Saya mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ini adalah wasiat yang kita temukan juga di dalam Al-Quran sebenarnya. Di dalam Al-Quran ayat surat An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah memberikan nasihat kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini adalah merupakan puncak dari segala sesuatu. Ya, artinya dia adalah sesuatu yang memang perlu ada di dalam diri seseorang. Maka dari itulah kalau kita mencoba untuk memaknai takwa, banyak sekali pemaknaan takwa yang diberikan oleh para ulama. Di antara pemaknaan takwa itu adalah ta'atullahi bimtithali amrihi wajtinabi nahyihi ala ilmin wa basiratin. Ini salah satu definisi daripada takwa yang disampaikan oleh ulama, bahwa takwa itu adalah taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita daripada larangan-larangan Allah, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Ya, harus ada ilmunya.
Agar kita mengetahui mana yang dinamakan dengan ketaatan, mana yang dinamakan dengan kemaksiatan. Harus kita tahu itu. Ya, mana harus ada ilmunya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan takwa di sini adalah an ta'budallaha ala nurin minallah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Allah. Karena apa? Karena kita takut akan adanya iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan yang dinamakan dengan takwa ini dengan apa? Ya, an taj'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan dirimu dengan azab Allah ada pembatas. Pembatas itulah yang dinamakan dengan takwa. Ya, kalau pembatas itu tidak ada, maka kamu akan masuk ke dalam azab Allah. Maka perlu ada pembatas antara dirimu dengan azab Allah. Pembatas itulah yang dinamakan dengan takwa. Itu yang disampaikan oleh ulama berkenaan dengan takwa. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dinamakan takwa itu adalah menjauhkan diri kita dari dosa-dosa baik yang kecil maupun yang besar. Ya. Menjauhkan diri kita dari dosa-dosa baik yang kecil maupun yang besar. Dan orang-orang yang bertakwa senantiasa akan melihat setiap dosa itu besar. Orang yang bertakwa senantiasa melihat dosa itu besar. Ini pemaknaan daripada usikum bitaqwallah. Kemudian setelah itu ada kata-kata was-sam'i wat-tha'ah. Hendaklah kalian mendengarkan dan mentaati. Siapa yang didengarkan dan ditaati di sini adalah waliul amr. Ya, pemimpin kalian. Walaupun yang menjadi pemimpin tersebut adalah seorang hamba sahaya. Hendaklah kalian mendengarkan kalau seandainya dia berbicara. Taati ketika dia memerintah. Nanti insya Allah kita akan jelaskan lebih luas di situ. Ya. Dan Nabi SAW mewasiatkan kepada para sahabat karena pentingnya 3 hal tersebut. Apa itu yang 3 hal itu? Takwa, mendengarkan, dan mentaati. Sangat penting 3 ini dalam kehidupan seseorang. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku, kata Nabi, dia akan mendapati banyak sekali perselisihan. Banyak sekali perselisihan. Tetapi perlu untuk saya sampaikan di sini, kata-kata ikhtilaf itu berbeda dengan kata-kata iftiraq. Ya, kata-kata ikhtilaf itu berbeda dengan iftiraq. Iftiraq itu berpecah belah. Tetapi ikhtilaf itu hanyalah berbeda. Berbeda pandangan, berbeda pendapat. Ya. Nabi SAW mengatakan, kalian setelah saya wafat, kata Nabi, kalian akan mendapati banyak sekali perbedaan pendapat. Ya, banyak sekali perbedaan pendapat. Dan itu yang akhirnya kita perlu sadari bahwa memang banyak perbedaan. Maka ketika terjadi perbedaan seperti itu, ya, apa yang kita akan jadikan sebagai pegangan? Kata Nabi SAW, kalau terjadi perbezaan-perbezaan tersebut, kalian perlu berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Sunnah khulafaur rasyidin. Yang pada waktu itu, yang pertama adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu memang sudah ada indikator-indikatornya. Bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu akan menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu kita dapatkan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita tersebut, kalau seandainya saya tidak ada, karena wanita itu dijanji, oke, kamu nanti ajalah datangnya, begitu kan. Kemudian akhirnya ketika dia dijanji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wanita itu berkata, ya Rasulullah,
Kalau seandainya saya datang dan saya tidak mendapati kamu, apa yang saya lakukan? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? I'ti Abu Bakar. Kalau seandainya engkau datang lagi dan kamu tidak mendapati saya, mungkin dalam keadaan sudah wafat atau mungkin ada sesuatu dan saya tidak mendapati kamu, kata orang tersebut, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, datangi Abi Bakar. Ya. Datangi Abi Bakar. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Untuk menjadi imam. Dan dengan inilah akhirnya kita mengetahui bahwa sesungguhnya Abu Bakar itu telah dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ayyuhal ikhwah wal akhwat, yaitu Umar bin Khattab, dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ini semuanya adalah para khulafa ar-rasyidin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati," addu 'alaiha wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajiz. Addu itu artinya gigit. Kenapa Nabi mengatakan gigit dengan gigi geraham? Karena itu biasanya sangat kuat, ya. Kalau disuruh untuk menggigit sesuatu itu adalah sangat kuat. Apa yang kita gigit? Sunnah Nabi, sunnah khulafa'ir rasyidin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita. Kata Nabi, hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Karena perkara yang baru ini kebanyakannya bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kita ambil di dalam hadis ini, ya. Pelajaran yang kita ambil di dalam hadis ini. Yang pertama, bahwasanya seseorang perlu untuk memberikan yang dinamakan dengan peringatan, mau'izah, nasihat. Masyru'iyatul mau'izah, disyariatkannya yang namanya nasihat untuk disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi nasihat yang kita sampaikan itu adalah nasihat yang sesuai dengan keadaan yang ada pada saat itu. Lihat situasi dan kondisinya ketika memberikan yang namanya nasihat. Kalau seandainya kita berada di penjara, biasanya nasihat yang paling baik di situ apa? Bertaubat. Ketika kita bertemu dengan orang miskin, yang paling baik untuk kita katakan kepada mereka berkenaan dengan masalah apa? Sabar. Kalau bertemu dengan orang kaya, nasihat yang bisa kita sampaikan kepada mereka adalah berinfak, bersyukur. Jangan terbalik. Ya. Jangan terbalik. Jangan sampai ketemu dengan orang miskin, kita suruh dia berinfak. Enggak tepat. Ya, enggak tepat. Ataupun orang kaya, beda lagi. Jadi setiap itu ada tempatnya tersendiri, ya. Ada tempatnya tersendiri. Dan orang-orang yang beriman ini senantiasa memerlukan yang namanya peringatan, senantiasa memerlukan yang namanya nasihat. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Tetapi peringatan yang akan kita sampaikan yang sesuai dengan dia. Sesuai dengan dia. Sesuai dengan tempatnya juga. Jangan sampai orang mau tidur, kemudian kita berikan nasihat. Ya, tidak masuk nasihatnya, orang mau tidur. Ya, ataupun mungkin dalam keadaan lapar, ya. Biarkan, sesuaikan dengan kondisinya. Situasi dan kondisinya itu perlu untuk kita lihat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan di dalam beberapa hadis itu kita dapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka ataupun sering juga memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya pun senantiasa menantikan nasihat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ayyuhal ikhwah, para sahabat pun saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Dalam beberapa riwayat hadis, ya, ditemukan bahwasanya antara sahabat ini saling menasihati di hari Kamis. Di hari Kamis itu Nabi
sahabat Nabi banyak memberikan nasihat antara satu dengan yang lainnya. Tayyib. Kemudian perlu kiranya untuk memberikan nasihat dengan kata-kata yang jelas dan juga dengan penuh kelemah lembutan. Jangan marah-marah. Agar apa? Agar nasihat yang kita sampaikan itu terkesan kepada orang yang menerima nasihat tersebut. Penuh kebaikan, ya. Dan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh orang tersebut. Ya, kalau seandainya memang dia memerlukan nasihat berkenaan dengan masalah fikih, kita berikan. Berkenaan dengan masalah akidah, wajib untuk kita sampaikan. Ya. Ini yang disampaikan oleh para ulama berkenaan dengan itu. Dan kalau boleh nasihat itu jangan melulu berkenaan dengan masalah dunia. Berkenaan dengan masalah akhirat. Yang namanya nasihat tersebut. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ya. Di sini juga kita akan dapatkan bahwa sesungguhnya nasihat yang disampaikan dengan penuh khidmat, dengan penuh kelemah lembutan, itu akan memberikan kesan yang luar biasa kepada orang yang mendengarkannya. Ya. Dan orang yang sudah seperti itu, dia akan akhirnya senantiasa menginginkan nasihat tersebut. Dan nasihat itu sebenarnya tidak perlu terlalu panjang-panjang. Coba lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya dia memberi nasihat panjang tidak? Pendek. Ya, pendek. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melihat keadaan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ditanya jawabannya juga berbeda-beda. Coba aja lihat. Jawaban Nabi ketika ditanya juga berbeda-beda. Amalan yang paling baik kan berbeda-beda itu. Antara satu dengan yang lainnya. Ada orang yang datang nasihat kepada Nabi, Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Berkali-kali dia minta nasihat, semuanya isinya adalah la taghdab. Karena beliau melihat bagaimana keadaan orang tersebut. Ya, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengetahui siapa yang dia temani berbicara dan apa yang kira-kira patut untuk dia sampaikan kepada orang tersebut. Ya, dan tidak perlu panjang-panjang. Biasanya kalau nasihat panjang-panjang itu lama-kelamaan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada yang sampai di dalam hati karena terlalu panjang. Nabi kalau berbicara pendek. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, ya. Ini juga perlu untuk kita ambil satu pembelajaran bahwasanya kita memerlukan yang dinamakan dengan wasiat. Kita memerlukan yang namanya nasihat. Tetapi perlu untuk kita tahu kepada siapa kita meminta nasihat. Kalau ada orang yang minta nasihat kepada pemabuk, beda akhirnya nasihatnya itu. Ya. Minta nasihat kepada orang-orang ahli maksiat, beda nasihatnya. Makanya kita perlu minta nasihat kepada orang yang tepat. Orang yang tepat. Ini berkenaan dengan masalah nasihat, ya. Jadi yang jelasnya ya wal akhwat, bahwasanya kita senantiasa memerlukan yang namanya nasihat. Kemudian ayyuhal ikhwah, di sini juga kita mendapati betapa pentingnya yang namanya takwa dalam kehidupan seseorang. Karena itu menjadi juga nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun engkau berada. Karena kenapa? Takwa ini yang akan menjadi kayu ukur seseorang mulia atau tidaknya di hadapan Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, yang paling bertakwa. Ya. Dan orang yang mempunyai ketakwaan di dalam dirinya akan nampak di dalam perkataan dan perbuatannya. Orang yang mempunyai ketakwaan akan nampak dalam perkataan dan perbuatannya. Orang-orang yang mempunyai ketakwaan itu dia lebih tenang biasanya berhadapan dengan yang namanya kehidupan. Kata-katanya itu dikontrol, perbuatannya itu betul-betul dikontrol. Itulah orang-orang yang bertakwa. Oke? Kemudian di sini juga ada wasiat dari Nabi selain takwa, yaitu mendengar dan mentaati kepada pemerintahan.
Dan ketaatan kepada pemerintah dan kerajaan ini diwajibkan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga kepada waliul amr. Makanya kalau seandainya kerajaan memerintahkan kepada kita sebuah perintah misalnya, dan perintah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, hukumnya wajib untuk kita laksanakan. Contoh misalnya, kalau mau pakai motor wajib pakai helmet. Kalau tidak pakai helmet berdosa. Ya, karena itu adalah satu perintah dari pemerintah dan kerajaan kita, dan itu adalah untuk kemaslahatan. Dan Allah sudah mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kerajaan menyuruh kita misalnya untuk queue ataupun beratur. Beratur. Karena memang akhirnya kita tidak akan pernah bisa lepas daripada itu. Dan itu semuanya diatur oleh kerajaan demi kemaslahatan kita sebagai masyarakat. Coba, kalau seandainya orang-orang tidak ada yang taat kepada kerajaannya, apa yang terjadi kira-kira? Huru hara. Huru hara. Dan saya katakan, ketika pemerintahan diturunkan dengan sesuatu yang terjadi di masyarakat berupa huru hara, biasanya susah untuk kembali seperti biasa. Biasanya susah untuk kembali seperti biasa. Makanya di sini dikatakan bahwasanya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Selama tidak memerintahkan kepada maksiat, maka kita wajib untuk taat. Karena di dalam hadis dikatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita perlu untuk taat, mendengarkan kalau seandainya pemerintah ataupun kerajaan yang mengatakan. Wallahu taala a'lam. Ini diantaranya juga ayyuhal ikhwah wal akhwat. Pelajaran yang kita ambil daripada hadis ini adalah apa? Ya, munculnya tanda-tanda kenabian. Apa tanda-tanda kenabian itu? Semakin hari semakin banyak orang yang berselisih. Itu memang Nabi katakan, yang hidup setelahku, dia akan mendapati perselisihan yang begitu banyak. Banyak nggak perselisihan sekarang? Banyak. Antar kelompok E, kelompok B, ya, antara organisasi ini, organisasi itu, banyak. Dalam satu organisasi sendiri ada juga perselisihan. Bukan hanya dikarenakan beda pendapat, tapi kadang-kadang dikarenakan beda pendapatan juga terjadi perselisihan. Kadang-kadang beda pendapatan itu banyak orang yang berselisih. Kalau beda pendapat masih biasa, masih oke biasanya. Tapi kalau sudah beda pendapatan, biasanya beda, terjadi perselisihan itu. Karena ada orang yang iri. Takfe, betul. Ini yang terjadi. Makanya memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan, fasayara ikhtilafan katsira. Ya. Lalu bagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal itu? Nabi mengatakan, kalau seandainya sudah terjadi seperti itu dan memang sudah terjadi, kembalikan kepada apa? Alaikum bisunnati. Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisunnati. Maka berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi wajib. Walaupun tidak ada persisian, kita tetap wajib berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau seandainya ada perselisihan tersebut. Ya, maka perlu kita untuk mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah. Ya. Dan banyak sekali sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya hanya satu, kita mau ikut atau tidak saja. Ya. Kalau seandainya kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah yang dinamakan dengan bid'ah itu hilang dengan sendirinya. Karena orang yang mengikuti sunnah, otomatis dia tidak akan mengikuti bid'ah. Semakin ditinggalkan sunnah, semakin bid'ah merajalela. Itu aja. Kalau kita berpegang dengan sunnah, bid'ah akan tersingkirkan.
Tetapi kalau seandainya kita apalagi namanya ini, sering melakukan yang namanya bid'ah, otomatis sunnah semakin hari semakin hilang. Begitu ininya. Maka kita wajib berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita juga perlu berpegang teguh kepada sunnah khulafaur rasyidin yang mengikuti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sunnah khulafaur rasyidin ini bisa dikatakan sebagai qararat, keputusan-keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ridhoi berkenaan dengan apa yang mereka putuskan. Ya. Maka itulah ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ya, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita temui banyak ya yang ada di dalam sunnah khulafaur rasyidin itu kita temui banyak juga akhirnya sesuatu yang mungkin di zaman Nabi tidak dilaksanakan, tapi dilaksanakan di zaman khulafaur rasyidin. Kalau ada orang yang bertanya, khulafaur rasyidin itu siapa? Nabi pun sudah menyatakan, khulafaur rasyidin itu panjangnya. Jadi kalau ada orang yang berkata, kenapa kita membatasi yang namanya khulafaur rasyidin hanya 4? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa kita membatasinya hanya 4? Kenapa tidak menjadi 5, 6, 7, 8, 9, 10? Nabi yang menyatakan. Nabi memang tidak menyebut nama, tetapi Nabi menyatakan al-khilafatur rasyidah 30 aman. Khulafaur rasyidin itu panjang umurnya hanyalah 30 tahun. Dan kalau seandainya kita mencoba untuk mengira, Abu Bakar berapa tahun? 2 tahun. Atau 2 tahun setengah? Ya, 2 tahun. Kemudian setelah itu muncul setelahnya adalah Umar. Umar berapa tahun? Kalau Umar kalau tidak salah 10. Uthman yang 12. Jadi kalau kita lihat ya, 2 tambah 10 tambah 12, 24. 24. Ali bin Abi Thalib berapa tahun? itu ya, 12. Ali bin Abi Thalib itu dikatakan 4,5 atau 5. Berarti berapa? 29,5 tahun. Setengah tahunnya itu oleh ulama dikatakan itu adalah kepemimpinan daripada Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali itu hanya setengah tahun saja, 6 bulan. Setelah itu kepemimpinan diserahkan kepada siapa? Muawiyah. Maka memang sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya itu adalah merupakan khulafaur rasyidin. Maka keputusan mereka itu seolah-olah adalah keputusan yang diridhoi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri sudah mengatakan kan, sunnah khulafaur rasyidin yang datang setelahku. Ada nggak kira-kira yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin yang tidak dilakukan oleh Nabi? Banyak. Pengumpulan Al-Quran di zaman siapa? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar pengumpulan pertama ya. Abu Bakar. Waktu itu banyaknya orang-orang yang terbunuh pada waktu perang perang Riddah itu di zamannya Abu Bakar. Ya, di zamannya Umar banyak lagi. Di zamannya Umar itu ada Baitul Mal. Di zamannya Umar itu ada sistem yang dinamakan sistem tentara itu. Ya, tentara yang dibayar. Itu di zamannya Umar pertama kali itu. Yang diambilkan uangnya daripada Baitul Mal karena Umar melihat bahwasanya sangat susah. Ya. Kemudian penetapan penanggalan Hijriyah itu dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Penggunaan mata uang pertama kali dalam Islam. Ya, mata uang Islam itu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Post office pertama dalam Islam itu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, post office dulu itu kan lama baru sampai. Di zamannya Utsman itu dicoba untuk dipercepat yang namanya post office itu. Ya. Kalau dulu sistemnya itu dari Madinah ke Mekah, itu satu orang yang bawa, baru balik lagi. Di zamannya Umar itu dibuatlah pos-pos
Jadi setiap berapa kilo itu ada satu pos. Jadi satu pos dari Madinah sampai ke situ. Begitu seterusnya sampai ke Mekah. Itu di zamannya Umar, tidak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zamannya Utsman ada enggak? Ada. Azan 2 kali itu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apakah dia bisa dikatakan dia menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena di zaman Nabi hanya satu azan? Tidak bisa dikatakan bahwa dia menyelisihi, karena Utsman bin Affan pada waktu itu beristihad juga. Ada beberapa sebab-sebab kenapa Utsman akhirnya menjadikan azan itu 2 kali. Itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Inilah akhirnya ya wal akhwat berkenaan dengan banyaknya pentingnya kita untuk kembali kepada ya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Toyib, sekarang kita akan bertanya, Ustaz, kalau seandainya kita katakan kembali kepada sunnah, seluruh organisasi, seluruh aliran mengatakan dirinya adalah aliran sunnah, bagaimana kita mengetahuinya? Mudah sebenarnya. Kalau mereka menggunakan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber utama, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah Ahlus Sunnah itu. Kalau mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber utama dalam akidah, ibadah, muamalat, itu Ahlus Sunnah itu. Walaupun mereka menamakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah, tetapi jauh daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, di dalam hadis ini juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mengajak untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, bahkan Nabi memberikan gambaran bahwasanya berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya berpegang biasa, kuat, erat, sampai dikatakan addu alaiha bin nawajis. Apalagi di masa seperti ini, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Seperti yang sekarang ini banyak sekali yang terjadi, sesuatu yang dianggap sunnah malah tidak dilakukan, sesuatu yang tidak sunnah malah dilakukan. Itu yang terjadi. Tapi Nabi sudah memberikan juga gambaran kepada kita bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi di akhir zaman itu bagaikan memegang bara api. Bagaikan berpegang kepada bara api. Bara api itu kalau dipegang panas, dilepaskan selesai. Dan itu makanya tidak perlu ragu selama kita berdiri di atas dan berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah, ya, insya Allah itu adalah merupakan jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini memberikan akhirnya sebuah peringatan. Apa peringatannya? Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru, yang biasanya dinamakan dengan bid'ah. Tetapi bid'ah di sini adalah perkara-perkara yang baru berkenaan dengan masalah agama. Sedangkan berkenaan dengan masalah muamalah dunia terserah. Terserah. Makanya kalau seandainya ada orang yang berkata, ini sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Kalau begitu pergi Mekah pakai onta. Oh, ini orang kurang piknik. Kurang tamasya dia. Kurang jauh jalannya. Ya, kurang jauh jalannya orang seperti ini nih. Kan ada orang yang seperti itu kadang-kadang kan. Sedikit-sedikit sunnah, sedikit-sedikit sunnah. Kalau begitu jangan pakai handphone. Oh, ini kurang jauh jalannya ini. Kurang jauh, wawasannya tidak jauh. Ya. Orang berkenaan kalau di dalam agama itu memang yang dilarang, tetapi di dalam masalah dunia silakan. Silakan. Dalam masalah dunia silakan. Anda sekarang mau memakai kereta, silakan. Mau memakai pesawat, silakan. Karena ini adalah perkara-perkara duniawi. Masuk di dalam perkara agama, stop dulu. Kenapa stop? Begini, di dalam Islam, ya, agama Islam ini adalah agama dalil.
Dan saya pernah sampaikan bahwa kita itu mengamalkan dalil, bukan mendalilkan amal. Maksudnya bagaimana? Dalil ada, laksanakan. Tidak ada dalil, stop. Karena agama ini berdasarkan dalil. Maka kalau seandainya ada seseorang yang ingin melakukan sebuah ibadah, pastikan dulu ini ada dalilnya atau tidak nih. Pastikan dulu ini ada dalilnya atau tidak. Kalau seandainya perkara agama itu ada dalilnya, jangan stop di situ. Kenapa? Karena tidak semua dalil bisa kita pakai. Tidak semua dalil bisa kita pakai. Setelah ada dalil, kita perlu masuk kepada step yang kedua. Pastikan dalil tersebut adalah dalil yang sahih. Pastikan dalil tersebut adalah dalil yang sahih. Karena yang dinamakan dengan hadis itu kan hadis. Itu kan adalah dalil itu. Hadis itu kan dalil. Tetapi hadis itu sendiri kan banyak ragamnya. Ada hadis sahih li dzatihi, ada hadis sahih li ghairihi, ada hadis hasan li dzatihi, ada hadis hasan li ghairihi, ada hadis dhaif. Dhaif itu juga bertingkat-tingkat. Yang paling rendah tingkatannya itulah yang dinamakan dengan hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu artinya hadis apa? Hadis palsu. Masalahnya, kita di Nusantara ini banyak sekali hadis-hadis palsunya. Ya, banyak sekali hadis-hadis palsunya kita di Nusantara ini. Fadilah Rajab lah, Fadilah Sya'ban lah, Fadilah Ramadan lah. Itu kalau seandainya Anda mencoba untuk mengkajinya dari ilmu hadis, kita akan temukan banyak sekali itu hadis-hadis yang tidak bisa dipakai itu. Banyak sekali hadis-hadis yang tidak bisa dipakai itu. Ya. Sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Hadis yang mengatakan juga bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Kalau antum lihat itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan biasanya Anda lihat ya, ciri-ciri hadis palsu itu kadang-kadang amalannya sedikit, pahalanya besar. Ya, amalannya sedikit, tapi pahalanya Masya Allah. Puasa di bulan Rajab 1 hari begini, puasa 2 hari begini, puasa 3 hari begini. Itu biasanya palsu itu kalau seperti itu tuh. Nabi itu jarang sekali memberikan detail sedetail begitu. Ya, Ramadan hari pertama ini, Ramadan biasanya itu tidak benar itu. Seperti itu, karena Nabi itu terkenal sebagai seorang Nabi yang mendapatkan jawami'ul kalim namanya. Jawami'ul kalim itu kata-katanya sedikit, maknanya banyak. Kalau terperinci begitu, kalau sudah terperinci begitu, biasanya tidak benar. Apalagi kalau seandainya terperinci, amalan sedikit, pahalanya Masya Allah. Masuk surga tanpa dihisab. Puasa di bulan ini 1 hari, masuk surga tanpa dihisab. Ramadan saya tidak seperti itu kan. Ini penting untuk kita jadikan sebagai hal. Bahwasanya di dalam Islam itu bukan hanya dalil, tetapi yang kedua, benar tidak dalil itu, sahih tidak dalilnya. Berhenti di situ? Tidak. Step yang ketiga, benar tidak cara berdalil dengan dalil itu. Kalau dalilnya sudah ada, dalilnya benar. Yang ketiga, cara berdalilnya sudah benar atau tidak? Ya, cara berdalilnya sudah benar atau tidak? Sebagai contoh misalnya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'ina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun engkau menghadap, di situ ada wajah Allah. Kemudian disimpulkan, kalau begitu ketika saya salat kemanapun saya menghadap tidak mengapa. Anda bisa bayangkan kalau seandainya di Masjid Muhammadiyah ini, satunya menghadap ke sana, yang satu menghadap ke sana, yang satu menghadap ke kanan, yang satu menghadap ke kiri. Dalilnya ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Ada dalil. Apa dalilnya? Fa'ina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dalilnya benar karena dalam Al-Quran, tapi cara berdalilnya yang salah. Cara berdalilnya yang salah. Itu banyak yang seperti itu juga. Menjadikan dalil itu ya cara berdalilnya yang salah juga.
Jadi ini perlu untuk kita ketahui bersama. Karena Islam itu adalah agama dalil. Dan kaidah yang diberikan oleh para ulama berkenaan dengan masalah ibadah. Al-aslu fil ibadati at-tahrim illa ma dallat dalilu ala ijabihi. Asal sebuah ibadah adalah haram kecuali ada dalil yang mewajibkan. Dalam ibadah. Makanya kalau seandainya ada yang mengatakan ini ibadah loh. Oke, kalau ibadah mana dalilnya? Nah, kalau ibadah mana dalilnya? Kalau seandainya ada dalilnya, betul tidak dalilnya itu? Ya, cara berdalil dengan itu. Ini hal-hal yang perlu untuk kita ketahui. Karena Islam ini adalah agama dalil, makanya Nabi mengatakan, hendaklah kalian berpegang teguh, hati-hati. Ada perkara-perkara yang baru di dalam masalah agama. Itu kalian harus ketahui itu. Ya. Kenapa saya katakan harus diketahui? Karena jangan sampai kita sudah melakukan sesuatu yang besar, tapi ternyata sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau seperti itu. Kalau seandainya kita sudah melakukan yang kita anggap sebagai ibadah, ternyata tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui sesuatu bid'ah itu adalah bid'ah dalam ibadah? Banyak sebenarnya bentuknya ataupun banyak cara-caranya. Pertama, kalau sifat ibadah itu sudah berbeda, biasanya bid'ah. Contoh, sholat subuh 2 rakaat kan? Ya 2 rakaat. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian setelah itu ada orang yang berkata, 2 rakaat itu terlalu pendek. Kita tambahlah 1 rakaat jadi 3 rakaat. Sifatnya sudah berbeda tidak? Berarti biasanya dia bid'ah itu. Tambahan dalam agama, sesat sudah. Nah itu seperti itu biasanya. Ataupun sudah ditentukan jenisnya, tetapi dia rubah. Biasanya juga bid'ah itu. Kalau jenisnya yang berubah. Sebagai contoh misalnya, yang diperintahkan untuk disembelih Idul Adha adalah apa? Binatang apa? Binatang ternak biasanya kan, yang seperti kambing, apalagi onta. Sekarang kalau seandainya ada yang mengartikan binatang ternak itu dengan ayam jago, boleh nggak? Biasanya kalau seandainya sudah ditentukan ya jenisnya, biasanya itu kalau ada yang lain daripada itu yang sudah ditentukan biasanya tidak benar. Sesuatu yang sudah ditentukan waktunya. Tetapi setelah itu ada orang yang merubah waktunya. Biasanya juga bid'ah itu. Contohnya misalnya, yang dinamakan dengan haji kan sudah ditentukan tuh waktunya. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang telah ditentukan. Kemudian tiba-tiba ada orang yang datang ke sana, dia lihat, wih banyak sekali orang yang pergi haji sekali. Dan ini menimbulkan banyaknya kematian misalnya. Karena orang terinjak-injak. Apa solusinya? Kita buat haji 4 kali dalam setahun. Sudah bid'ah itu. Itu. Kalau tempatnya sudah ditentukan, nah ini lagi nih. Kalau tempatnya sudah ditentukan, kemudian dia rubah tempatnya, biasanya bid'ah juga itu. Haji juga contohnya. Haji juga contohnya. Contohnya bagaimana? Kalau seandainya tiba-tiba ada orang yang berkata, ayo kita haji di Gunung Leden. Leden ya? Di Malaysia misalnya. Atau kita pergi haji di Gunung Bromo yang ada di Malang misalnya kan. Nah ini jelas bahwasanya itu adalah bid'ah. Ini perubahan-perubahan seperti itu. Jelas. Kalau jumlahnya sudah ditentukan, kemudian orang itu merubahnya, itu juga biasanya ya. Contohnya misalnya ya, yang dinamakan dengan subhanallah, alhamdulillah, yang zikir setelah sholat itu kan 33, diakhiri dengan la ilaha illallah wa la syarika. Itu kan. Kemudian ada orang yang menjadikannya berapa? 100. Ini adalah hal-hal yang memang sudah disampaikan oleh para ulama. Dan Nabi mengatakan hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Karena hal-hal yang baru itu kadang-kadang ya
kadang-kadang hal-hal yang baru itu kullu bid'ah, semua yang bid'ah, semua yang baru ini adalah bid'ah, dan semua yang bid'ah itu ya sesat. Itu yang katakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ikhwah wal akhwat, ini pentingnya kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga pentingnya kita untuk menjauhi yang namanya bid'ah. Ya, makanya ya ikhwah wal akhwat, berkenaan dengan bid'ah ini, kadang-kadang kan ada orang yang berkata, ini jangan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Kalau saya katakan penting kita untuk mengetahui bid'ah. Karena jangan sampai kita sudah melakukan sebuah ibadah yang kita anggap sebagai ibadah, penat kita lakukan, tapi akhirnya berakhir dengan penyesalan. Ya, di dalam Al-Quran Allah menyatakan, Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Walaupun ulama mengatakan bahwa itu sebenarnya diberikan kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi sebagian ahli tafsir juga mengatakan bahwa ayat itu juga diberikan untuk orang-orang yang melakukan ibadah tetapi tidak kepada apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama dari awal-awal lagi ayyuhal ikhwah wal akhwat itu sudah menjelaskan kepada kita tentang syarat diterimanya ibadah. Itu kan ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Tapi ikhlas saja tidak cukup. Karena jangan sampai ada orang yang berkata, yang penting kan ikhlas. Oke, yang penting ikhlas. Betul. Ikhlas itu nomor satu. Tetapi keikhlasan tidak cukup. Harus ada yang nomor dua. Apa nomor dua itu? Mutaba'ah. Mengikut seperti apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kan baik. Tidak semua yang dianggap baik itu benar. Tidak semua yang dianggap baik itu benar. Karena ada orang-orang yang menganggap sesuatu itu baik, tapi tidak benar. Wallahu ta'ala alam. Inilah Nabi SAW menyuruh kita untuk senantiasa menjauhi yang namanya bid'ah. Karena itu adalah sesuatu yang akan membawa kita kepada kesesatan. Oke. Baik, kita masuk kepada hadis yang ke-29. Ya. Hadis ke-29, hadis yang ke-29 ini saya akan bacakan. Dia agak panjang, tapi mungkin saya hanya bacakan saja malam ini, insyaallah minggu hadapan atau 2 minggu yang akan datang baru kita akan jelaskan. Al-hadis at-tasi' wal 20. Hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair. الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون السجدة ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Saya mungkin tidak terjemahkan, saya hanya akan mengomentari sedikit berkenaan dengan kata-kata At-Tirmidzi. Jadi At-Tirmidzi itu hanya dia yang mempergunakan istilah hasanun sahih. Ya. Hadis yang lainnya tidak ada istilah hasanun sahih. Para ulama menjelaskan berkenaan dengan makna hasan sahih ini. Karena hadis hasan itu berbeda dengan hadis sahih. Ya. Tetapi Al-Imam At-Tirmizi terkadang di dalam hadisnya itu
dia menyatakan hasanun sahih. Apa maksudnya hasanun sahih di sini? Karena antara hadis hasan dengan hadis sahih itu berbeda. Kalau hadis sahih itu dia mempunyai 5 syarat yang harus terpenuhi, yaitu mattasala sanaduhu min naqlil 'adl adh-dhabit mislihi min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Ini 5 ini harus ada. Perbedaannya dengan, jadi pertama ittisalus sanad, bersambung sanadnya, perawinya adalah adil, kemudian dhabit, kecerdasannya sempurna, tidak ada illah, tidak ada cacat, dan tidak ada illah syudzuz, ya, pertentangan dengan hadis yang lainnya yang lebih sahih. Ini adalah syarat hadis sahih. Kalau hadis hasan, perbedaannya dengan sahih satu. Perawinya untuk hasan itu ada yang dikatakan khaffadhabtuhu. Khaffadhabtuhu itu tingkat kecerdasannya kurang sedikit. Bagaimana seseorang diukur tingkat kecerdasan? Ya dalam hafalan, ya, dalam hafalan. Ada orang yang ketika dia mendengarkan, sekali dengar dia sekali hafal. Ada orang dua kali, 3 kali, bahkan 10 kali tak hafal-hafal. Ya. Kemudian yang kedua, ketika dia riwayatkan hadis tersebut, dia riwayatkan seperti apa yang dia dengarkan. Ada orang ketika meriwayatkan sudah banyak tambahannya. Ya, makanya tidak salah itu kalau ada orang yang bilang kalau duit yang disimpan sama orang, ya dititip sama orang biasanya berkurang. Tetapi kalau kata-kata yang dititip banyak bertambah. Itu perbedaannya, ya. Sama kalau kata-kata yang dititip banyak tambahannya, uang yang dititip berkurang biasanya itu, ya. Makanya di dalam hadis juga terkadang kita terjadi ada orang yang meriwayatkan ada tambahan-tambahannya ini. Makanya biasanya itu dikatakan khaffadhabtuhu. Syukran jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas kalau seandainya ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.